Shalom, salam sejahtera. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, sesama bangsa yang saya sangat cintai. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Anus Septin Mamburai Paiki, Presiden Negara Republik Melanesia, hasil konstruksi Dr. Tom Wainggai, HGMPA PhD, pada tanggal 14 Desember 1988 di lapangan Port Numbai, Jayapura. Video klip kali ini saya tujukan kepada Presiden Negara Republik Indonesia, Tuan Insinyur Joko Widodo yang saya hormati. Saya tidak berurusan dengan rakyat bangsa Indonesia, tidak. Tapi saya berurusan dengan kepala pemerintahan, kepala negara Republik Indonesia, Tuan Insinyur Joko Widodo. Melalui video klip ini, saya mau serukan kepada Anda, sampaikan kepada Anda, supaya Anda dengan hikmat Tuhan, Anda dengan bijak melihat kondisi wilayah Melanesia Barat yang sedang memperjuangkan hak dan kemerdekaan mereka. Sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Indonesia sendiri sudah dijajah oleh Belanda selama sekian puluh tahun, dan bangsa Indonesia sungguh-sungguh merasakan manis, pahit, getirnya penjajahan bagi bangsa Indonesia. Betapa sakitnya penjajahan itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, melalui Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada saat momen Perang Dunia Kedua. Ini pada kesempatan ini saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya pemerintah Indonesia harusnya memahami kalau mereka bisa memposisikan diri sebagai orang yang dijajah seperti dulu, untuk mengerti apa yang sedang diperjuangkan oleh rakyat bangsa Melanesia yang sedang dijajah oleh bangsa Indonesia kolonial ini. Harusnya Anda punya hati, Anda punya malu kalau sekarang ini saya menyebut pemerintah Indonesia sebagai pemerintah kolonial Indonesia. Itu malu sekali sebenarnya, sangat malu. Sangat malu. Punya hati kah? Punya nurani kah? Punya pikiran kah? Jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura buta. Kalau Anda dipanggil oleh bangsa penjajah kolonial Indonesia, Anda harus malu, seharusnya. Malu. If I were you, sungguh saya sangat malu sekali. Karena undang-undang dasarmu begitu luar biasa dasar, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Di seluruh dunia tidak boleh ada kata penjajahan. Sangat luar biasa undang-undang dasarmu. Kapan Anda bisa mengamalkan bunyi undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa? Anda tidak merasa dijajah kan? Jangan ikut itu lidah ular daripada itu Mahmud MD itu. Dia profesor hukum, harusnya memberikan suatu kepastian. Bicara sebagai orang matematika, orang fisika, orang eksak. 1 tambah 1 2 titik. Di luar daripada itu kejahatan. Mencontohlah kepada Presiden B.J. Habibie. Sebagai seorang negarawan, sebagai seorang eksak,
bicara tidak putar balik putar lidah. Apalagi ini profesor hukum harus bicara jujur, tegas. Secara hukum begini, hak mereka untuk merdeka, titik. Mereka adalah bangsa lain, mereka adalah etnis lain, bukan etnis dengan kita. Anda boleh putar balik untuk Kalimantan dan lain-lain, tapi untuk bangsa Indonesia Barat, nah. Karena itu saya minta supaya Tuan Presiden Joko Widodo yang saya hormati, Anda sebagai bapak bagi suatu bangsa dengan penduduk 260 sekian juta orang, keselamatan bangsa ini ada di tangan Anda. Anda harus buka mulutmu dan memberikan keputusan yang jelas. Karena kami bangsa Malaysia mau keluar. Kami tidak dibodohi. Kami tidak boleh dibodohi, sekali lagi tidak boleh dibodohi dengan gula-gula otonomi khusus jilid 2. Apapun yang Anda lakukan dalam nama Yesus Kristus, kami tolak dan kami tidak terima. Kami tidak butuh semua tawaran apapun karena Anda terlambat selama 50 sekian tahun. Apa yang Anda kerjakan? Meskipun bukan Anda yang memimpin dari awal, tapi itu menjadi beban yang Anda harus jawab hari ini buat rakyat dan bangsa Malaysia Barat. Kami tolak segala macam bentuk apapun yang buat di dalam nama Yesus Kristus. Semua rencana-rencana yang menyangkut, yang menjahat terhadap tanah ini, kami patahkan, tolak dalam nama Yesus. Kalau ada rencana yang baik, yang direncanakan baik untuk negeri ini, di dalam nama Tuhan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau itu tidak ada di dalam nama Yesus, kami patahkan dan tolak keluar. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus dan firman-Nya bekerja dan menentang Anda. Kami punya doa kepada Tuhan. Saya minta melalui video klip ini sekali lagi, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kami yang hidup, Tuhan Insinyur Joko Widodo, perhatikan ini baik-baik. Kami punya tangan bersih. Selama kami berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Barat, kami tidak pernah tembak satu orang Indonesia. Kami juga tidak pernah tembak satu orang Papua. Bersih perjuangan kami. Kami berjuang dengan damai, bicara dengan damai, semua kami sudah bicara. Apalagi yang kami harus mesti bicara lagi? Kenapa Anda tidak buka telingamu lebar-lebar dan dengar apa yang kami bicara? Ambillah keputusan, buka mulutmu. Ambillah keputusan dengan tegas dan jelas. Sebagai seorang eksak, bicara pasti. Jangan sibuk dengan Palestina di sana. Buka balok yang ada di matamu itu. Baru lihat selumbar yang ada di Palestina di sana. Bereskan negeri ini. Malaysia Barat seperti kerikil yang ada di bawah sepatu Anda. Seperti duri di dalam daging. Anda tidak bisa tidur nyenyak selama persoalan ini belum diselesaikan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang saya sembah ini, Yahweh Elohim Israel itu, akan menuntun Anda untuk mengerti apa yang saya katakan. Buka mulutmu dan relakan kami pergi. Kami mau mendirikan negara ini dengan menyembah kepada Tuhan Yahweh Elohim yang satu-satunya, yang esa, yang di dalamnya ada keselamatan baik tubuh, jiwa, dan roh, yang telah hadir sebagai manusia di dalam diri oknum Yesus Kristus Tuhan, mati dan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang kembali ke dalam dunia ini menghakimi orang yang hidup dan yang mati, memisahkan yang jahat dengan yang baik. Itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Terserah Anda mau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami sembah atau tidak, itu urusan Anda. Tapi saya promosikan Yesus yang di dalamnya saya boleh hidup sampai hari ini dan memperjuangkan hak saya sebagai bangsa tersendiri untuk merdeka, bebas, berdaulat penuh, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
yang ada di dunia ini. Dan kita boleh hidup bertetangga sebagai negara tetangga. Berhenti dengan bersandiwara. Bikin lagi rencana yang satu belum selesai. Rencana pembinaan ibu kota belum selesai. Sekarang berencana lagi mau bikin 3 provinsi untuk Papua. Rencana-rencana apa ini? Rencana-rencana jahat melulu. Gitu. Kami tidak butuh apa yang kau kerjakan, saudara-saudara. Kami tidak butuh. Waktu sudah cukup. Sekarang kami membangun kami punya diri sendiri. Kalau Indonesia tidak sanggup, masih ada negara lain di dunia ini akan melihat. Bisa kerjasama. Jangan menanamkan kebencian akhirnya menjadi dendam bangsa antara dua bangsa ini. Berhenti dalam nama Yesus. Saya orang Kristen. Saya pegang teguh janji firman Tuhan ini. Saya tidak takut hadapi apapun. Yang namanya kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Berdasarkan janji Tuhan. Saya terus bicara tegas. Saya sudah ditahan 20 tahun tanpa vonis. Mana negara hukum Anda itu? 16 tahun pertama saya ditahan. Bebas tanpa syarat. Tanggal 28 Desember 1999. Ditahan lagi tanggal 1 November 2001. Sampai sekarang sudah hampir 20 tahun tanpa vonis. Dan saya sampai hari ini tidak dijawab sampai saat ini. Sampai kapan hukummu itu? Sekarang selesaikan persoalan saya. Saya tidak minta untuk penghargaan untuk diri saya sendiri. Tapi saya minta kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Lepaskan kami untuk bebas. Merdeka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tuan Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, saya tahu bahwa Anda tidak sakit. Semoga Anda tidak sakit. Anda tidak sakit jiwa dan lain-lain sebagainya. Anda sehat walafiat. Anda punya mata, Anda punya otak, Anda punya telinga, Anda punya mulut, Anda punya hati nurani sebagai orang Jawa. Anda malu kalau saya panggil Anda sebagai penjajah kolonial Indonesia. Pemerintah penjajah Indonesia atau pemerintah kolonial Indonesia. Anda harusnya malu kalau saya mengatakan ini kepada saudara. Tapi saya harus tegas. Saya mencintai semua bangsa di dunia ini. Saya mengasihi semua bangsa di dunia ini. Termasuk Anda, saya mencintai Anda. Tapi Anda harus catat bahwa saya harus lebih mencintai kemerdekaan saya dan bangsa saya. Saya berdiri dan mari kita bersaudara. Bekerja sebagai negara tetangga. Apapun yang kita mau berbuat silakan saja. Tapi yang jelas kita hargai dan hargai hak bangsa lain untuk bebas dan merdeka sama seperti kita. Anda tentunya harus sudah merasakan apa yang Belanda telah lakukan kepada Anda. Jangan sekali lagi ikuti atau meniru ajaran sesat dari Belanda, kebusukan itu, penjajahan itu. Anda seharusnya jangan mengikuti itu. Anda punya undang-undang memerintahkan kepada Anda untuk memberikan kebebasan untuk semua bangsa. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak bangsa Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia. Karena itu segala bentuk penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Penjajahan di atas bumi Indonesia harus dihapuskan. Penjajahan di atas bumi Indonesia Barat harus dihapuskan. Ingat itu baik-baik. Ini perintah undang-undang dasar. Harus diamalkan dengan baik. Ya. Saya sangat heran sekali. Di antara kabinet Anda tidak ada satu pun yang berpikir dan bisa bicara secara tegas ini mereka punya hak. Tidak ada. Tapi semua diputar balik oleh roh jin dan setan. Rohnya Nyai Roro Kidul, Genderuwo dan segala macam. Membuat anak kacau, menyembah orang mati.
Kami hanya tahu bahwa hanya di dalam Tuhan hanya satu roh yang berkuasa di surga dan di bumi, yaitu Ruach HaKodes, yang membangkitkan Yeshua HaMashiach dari antara orang mati. Tidak ada yang lain. Keselamatan masuk surga, dunia dan akhirat hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir ini penting untuk saya tegaskan kepada Anda, dan saya tunggu Anda. Saya tunggu Anda. Sekali lagi saya tunggu Anda, Presiden Republik Indonesia Tuan Insinyur Joko Widodo yang terhormat. Saya tunggu Anda untuk kita bertemu, bicara soal ini. Karena persoalan saya ini dengan Anda, bukan dengan rakyat Indonesia. Saya sudah bayar lunas harga kemerdekaan itu. Saya sudah bayar lunas harga kemerdekaan Republik Indonesia. Bayar lunas. Di penjara kelas 1 kali sosok, 16 tahun penjara saya selesaikan. Sekarang saya ditahan lagi sebagai tahanan rumah, sudah 20 tahun. Saya bayar lunas. Saya tidak menuntut penghargaan untuk diri saya sendiri, tapi saya menuntut hak dan kemerdekaan saya. Segera secara hukum selesaikan. Kiranya para menteri yang ada, semua orang yang ada, ya, saudara-saudara yang bekerja di intelijen, di BIN dan lain-lain, kiranya video klip ini saudara camkan ini baik-baik dan teruskan baik-baik, sampaikan secara baik kepada Tuan Presiden Insinyur Joko Widodo supaya mengambil keputusan yang baik dan benar untuk menyelamatkan bangsa Indonesia maupun bangsa Indonesia. Jika tidak, Tuhan akan berperang dan banyak hal, karena hukum tabur tuai akan berlaku bagi siapa saja. Jadi kalau Anda menanamkan angin, maka Anda akan menuai badai. Jadi kalau Anda menanamkan yang baik, maka Anda akan menuai yang baik. Damai sejahtera, sukacita. Tuhan Pencipta langit dan bumi akan memberkati Anda dan menyertai Anda apabila engkau menanamkan hal yang baik demi kemanusiaan. Karena akhir dari hidup ini kita semua akan mati dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Wahyu pasal 7, saya tidak bisa berdiri mewakili Indonesia dengan Indonesia, lalu Indonesia di hadapan Tuhan bilang ini dia bangsa Indonesia, atau saya mengaku diri saya sebagai bangsa Indonesia. Tidak, semua berdiri berhadapan dengan takhta kudus, takhta Tuhan Yahweh Elohim. Kita semua berdiri berhadapan di sana, dan masing-masing bangsa berdiri mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama lihat ini kebenaran ini, lihat hak-hak ini, dan kita serahkan supaya jangan ada benturan sana sini. Tidak boleh ada kebencian, dendam yang ada di antara dua bangsa ini di kemudian hari. Tapi mari kita bekerja bersama-sama. Terima kasih untuk perhatian Tuan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan saudara-saudara lain yang berhati mulia di Republik Indonesia ini. Kiranya Anda meneruskan ini dengan baik, sehingga kita mau menyelesaikan persoalan kemerdekaan Indonesia Barat dengan hati yang jernih, berdasarkan kehendak Tuhan dan bukan berdasarkan kehendak kita manusia. Saya tahu bahwa yang saya perjuangkan adalah saya turut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya pribadi, tidak. Tapi kehendak Tuhan, Tuhan sudah menyatakan itu kepada saya. Beberapa waktu yang ini berturut-turut, setiap hari roh saya keluar terus berdoa, roh saya terus keluar berdoa, sementara tubuh ini tinggal di tempat. Dan saya melihat bagaimana Tuhan berkarya. Dan berdasarkan janji Tuhan ini, otoritas yang dibawa Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan nama Yesus, kuasa dan otoritas yang dibawanya. Hari ini saya sampaikan kepada Tuhan Presiden, supaya segera tinjau ini, sebelum Tuhan terlambat. Ya. Saya ingin semua ketika melakukan sesuatu yang baik dan waktu mati masuk surga, bukan mati masuk neraka. Itu yang saya merasa penting untuk saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Tuhan beserta Yesus HaMashiach di dalam diri Yesus Kristus memberkati saudara-saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.